Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2023 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Subang yang berlokasi di Kelurahan Dangder, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang diduga syarat kecurangan dan pungutan liar hingga mencapai puluhan juta rupiah per siswa-siswi peserta didik baru. Dugaan kecurangan tersebut terutama pada proses PPDB melalui jalur zonasi. Ada puluhan nama siswa-siswi yang diterima di sekolah tersebut sedangkan jarak tempuh dari tempat tinggalnya atau domisili rumahnya jauh dari SMA Negeri 2 Subang atau jaraknya lebih dari 3.000 meter passing grade jarak yang ditentukan sekolah seperti ada yang asal sekolahnya dari SMPN 1 Kecamatan Sagala Herang, SMPN 1 Kecamatan Binong dan banyak lagi sekolah asal yang jauh dari SMAN 2 Subang. Kondisi inilah yang menimbulkan kecurigaan dari wali calon murid yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi padahal tempat tinggal mereka tak jauh dari sekolah apalagi asal sekolahnya masih satu kecamatan. Orang tua calon murid anti jalur zonasi gimana bunyinya? Asli orang dia Pak. Asli orang? Asli orang kampung. Tapi punan jadi Keluarga orang tua. dari pulang kali sekolah di SMP 2. itu di mana? Ada Pak. Pulang ke Jakarta. Pulang. Kan itu syaratnya zonasi itu belum mana kita di sini dulu. Orang 0,6 orang asup 0,0 0,genap ada 0,0 sekarang seharian dia Jadi saya bikin berbeda Pak. terus harapan aku mau Pak sami Bapak oke 3,1 Boleh 0,1. batu nunggu 0,1 Bapak Pak 0,6 0,1 sami terlebat Ya, saya daftaran di Lampung. Berdasarkan informasi dan keterangan sumber yang berhasil dihimpun Perak menyebutkan bahwa praktek curang di jalur zonasi diduga dilakukan dengan memanipulasi data kependudukan dengan cara menempelkan nama para calon siswa-siswi baru ke kartu keluarga milik orang lain yang domisilinya dekat dengan SMAN 2 Subang dan untuk memuluskan praktek curang itu orang tua calon siswa-siswi baru diduga dipungut biaya mulai dari 5 juta hingga 10 jutaan. terus yang lain ada yang lebih Jadi koordinasi orang lain beli pinggir jalan bikin titiknya tuh di rumah. biasa lah. Selain itu dalam pengumuman hasil seleksi penerimaan PPDB tersebut pihak SMAN 2 Subang terkesan tidak transparan, di mana dalam pengumuman tersebut hanya menyebut nama calon siswa dan asal sekolahnya saja tanpa dilengkapi dengan alamat tempat tinggalnya. Bahkan pihak sekolah enggan memberikan data lengkap hasil seleksi meski telah diminta baik oleh wali calon murid maupun oleh para awak media. Terkait hal tersebut pada Senin tanggal 10 Juli tahun 2023 Perak mencoba menemui pihak panitia PPDB SMAN 2 Subang untuk melakukan klarifikasi sekaligus meminta data nominatif calon siswa-siswi yang lulus. Di sana Perak ditemui oleh Wakil Kepala Sekolah Is Ratna didampingi Kepsek lainnya. Mereka menyatakan permohonannya harus melalui surat resmi. Jadi gini ibu bapak ini tinggal di Menyeti ya, kakak dari Menyeti. Permasalahannya gimana? Tadi teh masalahnya ya. Hari mana itu ada data yang tidak sinkron, Bapak kan kirain deh masalah. jadi mungkin mereka gini karena ada mereka melihat di daftar pengumuman itu ada asal sekolah yang jauh ya gitu mereka dekat terus tidak disantumkan alamat rumahnya ini yang menjadi mereka pertanyaan mereka sementara mereka yang melingkungan di sini tidak lulus tidak lolos. Nah itu jadi minta transparansi termasuk juga kami juga selaku sosial kontrol juga mungkin akan meminta print out data yang lengkap alamatnya. Jadi Alamatnya karena begini sekarang saya minta tanggapan juga karena ada informasi bahwa ada titipan
masuk dalam kakak tetangga sekolah, sehingga bisa lolos di zonasi. Ini yang akan kita telusuri. Kenapa? Ini kejadian sama seperti di Bogor. Sekarang diusut oleh pihak kepolisian nih. Wali kota. Karena ada pemalsuan data. Nah, ini kita tidak mau sekolah di Subang juga terjadi seperti itu, Bu. Karena kita sudah telusuri ke lapangan bahwa benar ada nama yang dititipkan di salah satu warga di sekitar sekolah. Kan gitu. Ini sudah masuk ranah pidana, Bu. Jadi tidak main-main. Dan ada oknum sekolah. Ada oknum sekolah yang menyarankan. Ini ada peran serta dari pihak sekolah. Sekaligus klarifikasi, sekaligus juga kita minta transparansi, sok buka aja. Kan itu alamatnya. Karena kita sudah dapat beberapa nama yang dititipkan di kakak tetangga sekolah. Itu, Bu. Enggak, sok. Bapak keluar jadinya yang namanya kelulusan sekarang kan berdasarkan sistem sekolah itu hanya sebagai validator, memvalidasi. Jadi ini data cocok enggak, kan inputnya datanya dari sekolah, dari SMP. Kita hanya menerima input saja. Kalau sesuai kita validasi, kalau enggak tidak sesuai kita tolak. Nah, yang meluluskan itu bukan sekolah tapi adalah Provinsi Jawa Barat, Dinas Provinsi. Jadi keterkaitan itu saya nggak tahu. Terus yang keduanya, ya ketika ada limpahan dari sekolahnya juga kita nggak tahu itu sistem yang bergerak. Contohnya sekarang aja ada 25 siswa dari SMA 1, satu dari SMA 4 yang merupakan limpahan dari jalur zonasi. Karena kalau SMA 1 itu kan jaraknya dekat ya. Kemudian SMA 3 juga jaraknya dekat. Kalau kita itu kan jaraknya agak jauh gitu ya. Jadi yang ke SMA 2 itu rata-rata agak jauh. Jadi sehingga zonasinya rada lumayan jauh. Keterkaitan yang family itu sudah diatur dalam juknisnya, boleh menempel di family asal sudah lebih dari 1 tahun. Nah, kita validasi karena di kakaknya memang ada. Jadi seperti begini, ini kakak saya, misalkan ada semacam begini, orang tuanya meninggal salah satu, tapi anaknya sekolah di Pesumalang atau anaknya sekolah di Cisalak, itu tapi kakaknya masih kakak di sini. Jadi kan kita lihat dari kakak lama, kakak baru tetap tidak berubah. Jadi itu kita validasi walaupun dia sekolahnya dari SMP di luar zona. Itu boleh karena yang dilihat itu adalah kakak. Jadi bukan sekolah asal SMP. Jadi kalau memang ada yang SMP-nya rada jauh, kita hanya melihat kakaknya karena yang jadi acuan adalah kakak. Dan kebetulan kakaknya sesuai, sudah kita validasi gitu ya, sudah kita kontrol gitu. Jadi yang kalau memang ada kecurangan berkaitan dengan menempel itu bukan wewenang saya, karena saya sebagai yang memvalidasi. Berarti yang paling banyak Bapak kalau kecurigaan kakak ada yang dibohongi, tinggal datang aja ke Disduk. Itu Disduk yang lebih berwenang, bukan saya, karena saya hanya menerima. Silakan aja tanya ke Disduk, tinggal dicari oleh Bapak data SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, mana datanya yang itu, tinggal cari di Disduk. Kakak itu di barcode, Pak. Jadi buat di sini lihat di barcode pas gini, iya benar sesuai. Kalau tidak sesuai itu biasanya itu berbeda. Contohnya ada ya, pernah saya tolak, Pak. Ada, nggak akan saya sebutkan namanya, misalkan ini 1 hari udah rubah lagi, ini kok bisa rubah gitu, tapi di sini di kirinya udah rubah ya, tapi di barcode-nya di kiri, di kanan ya, kanan rubah, di kiri di barcode tetap 2023, belum 1 tahun itu di family, makanya itu ditolak. Tambahan ya Bu. Iya. Jadi Bapak, jadi kita itu memvalidasi itu dasarnya itu pertama mulai dari akte kelahiran anak. Apakah benar anak ini nama orang tuanya ini? Nah, nama orang tua ini sesuai tidak dengan data di kakak, gitu kan? Kemudian dikonfirmasi lagi, disesuaikan lagi dengan diraport. Nah, itu kan harus sejalan semua. Apabila ada salah satu, misalkan ya, hari di akte kelahiran namanya Udin, umpama benar, tapi di kakak nama orang tuanya berbeda, atau salah satunya saja yang berbeda di rapor misalkan berbeda. Nah, gitu. Jadi pertama kesesuaian identitas itu yang kami lihat. Jadi harus konsisten. Kalau orang tuanya itu sampai dengan halaman rapor SMP yang pertama tuh harus sama gitu. Kemudian yang kedua, kesesuaian antara
alamat yang ditulis dengan titik zonasi itu kami cek satu persatu. Mengatakan alamatnya di umpamanya Dangder, tapi ketika dilihat titik zonasi tidak di Dangder, tapi ada di mana itu juga menjadi bahan itu harus sesuai. Kemudian selanjutnya tadi nama kakak. Nah, ini kakak itu tadi sudah disebutkan, boleh menitipkan kepada keluarga lain, boleh. Boleh, karena Asal sudah lebih 1 1 tahun tahun. minimal minimal Ya. sudah 1 tahun. Apabila kurang dari 1 tahun berarti tidak bisa divalidasi gitu. Nah, yang menjadi masalah tadi mungkin ada temuan yang di tanggalnya sudah betul 1 tahun, Pak. Tetapi ketika kita cek karena tidak pakai tanda tangan, sekarang ada yang pakai tanda tangan elektronik, pakai barcode. Ketika kami cek scan barcode, ternyata scan barcode menunjukkan tidak sesuai antara tanggal berlakunya kakak dengan tanggal tanda tangan elektronik tersebut. Itu Bapak jantan Marius hiji Pak Numawi, iya. Antara Mina, ya makanya ya. SMA 2 juga termasuk yang agak telat memverifikasi ya, karena harus benar memverifikasinya. Saya jangan sampai merugikan salah satu pihak. Saya juga inginnya semua diverifikasi. Saya ngobrol dengan Pak Nurdin, saya inginnya diverifikasi semuanya, tapi karena ada aturan bisnis ini, ya mau tak mau kita harus mengikuti ya. Jadi terkait dengan masalah kalau ada ini tumpangan famili yang dadakan, itu memang nggak habis-habisin. Karena yang saya lihat di akte itu benar, di kakak itu benar, di barcode, kemudian di ininya, di foto itu jelas sekali gitu. Jadi kalau datanya salah masa saya nggak validasi gitu. Jadi Artinya tim verifikator itu pihak sekolah kan? ada 4 Meskipun by system, tetap verifikatornya adalah tim sekolah ya? kita kan hanya membetulkan saja, menyesuaikan aja. Jadi yang meluluskan itu nanti kalau kita validasi maka data itu masuk ke provinsi. Iya, nanti provinsi yang mengolah. Pada akhirnya hari ini kita mendapatkan keputusan dari provinsi bahwa yang masuk SMA 2 itu adalah ini. Terus itu boleh itu tiap waktu ke bawah di Karena sampai tadi ya, sampai jam sebelum jam 2 itu masih terus berubah. Masih terus berubah, makanya saya nggak berani. Jadi berani mengumumkan itu jam 14.05 itu karena saya takut ada kesalahan lagi digenerate lagi oleh provinsi, karena bukan wewenang saya untuk meluruskan, saya hanya memvalidasi dan data itu langsung masuk secara otomatis gitu. Jadi yang menginput adalah ya orang tua siswa, guru atau operator di sekolah masing-masing. Untuk zonasinya berapa semuanya? Sama Jonasi tadi di 3, berapa? Jumlah. Kuotanya 216, jarak maksimalnya 3,0. Nanti saya tanya dulu ya. 3,03, Ada di operator, sekitar 3,3 tadi. lebih dari 3. Soalnya kemarin juga 3 Pak, jadi saya kalau menjawab bisa salah ya karena itu Kisaran 3. tapi memang dalam peraturan 3 bukan dalam peraturan Pak, kan ini mah siapa yang daftar mana di ranking. Iya makanya jadi bukan berarti kuota. SMA 1 aja dengan SMA 3 kan SMA 1 SMA 3 contohnya di bawah sesilo ya. Di bawah sesilo. Nah, SMA 1 kilo di atas 1 kilo. Jadi mungkin begini, berdasarkan kuota kita kan penerimanya 216. Jadi yang daftar teh sampai berapa kilo gitu. Transparan. tapi kita tidak Bapak bisa jangankan di WPPDB SMA 2, di web dinas provinsi ini yang menegakkan orang tua atau di ini beda, atau di ini saya nyatakan karena tiap hari itu ketika kita lihat udah langsung yang tidak lulusnya udah nggak ada, jadi orang tua tuh dengan anak-anaknya tegang. coba Mbak Dulu mah nggak ada. Selanjutnya pada besoknya hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 Perak kembali mendatangi SMAN 2 Subang sekaligus menyerahkan surat permohonan daftar nominatif calon siswa-siswi yang lulus seleksi jalur prestasi dan zonasi lengkap dengan alamatnya.
Di sana Perak ditemui langsung oleh Kepala SMA N2 Subang Edi Suganda yang berjanji akan membuka informasi sekaligus memenuhi permintaan Perak terkait hasil seleksi PPDB jalur prestasi zonasi tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023. Kan awal-awal orang tua sudah menandatangani SPTJM, ya, maka kita akan proses. Terima kasih kalau misalnya ada temuan seperti itu, ya. Bagi kita sekolah, kewajiban kita kemarin yang disampaikan Bu Is, kita hanya sampai memverifikasi data itu, sampai melihat kebenaran. Misalnya saya harus datang ke SMP, benar tuh nilainya aku kan dia sudah upload nilai Pak. Iya, nilainya sudah diupload, kita hanya ngakurkan dulu kalau kita rapatnya sekian gitu. Benar atau tidaknya dirubah, misalnya yang tadinya ranking 10 menjadi ranking 1, siapa yang salah? Berarti balik lagi ke yang bersangkutan di sana, gitu ya. Kita percaya secara otomatis apa yang mereka uploadkan adalah data-data yang resmi dan benar. Karena apa? Tadi sudah menandatangan SPTJM bahkan di atas materai. SPTJM-nya ini dianggap hal yang kalau kita percaya gitu mau verifikasi Pak. Semua tidak percaya menilai sudah diupload-uploadkan gitu. Tidak terpercaya ya tidak. Makanya awal kita percaya itu dengan dasar bahwa semua orang tua ya yang bertanggung jawab tentang peserta didik itu sudah membuat SPTJM. Ya, justru yang jadi keluhan orang tua murid itu tidak dimunculkan nilainya, sehingga mereka tidak punya pembanding. Kan gitu. Kalau punya pembanding kan nilai misalnya satu sekolah Pak ya, ranking 1, ranking 2, yang masuk nih ranking 2, ranking 1 nggak masuk nih. Kalau muncul nilai aja kan otomatis orang tua juga bisa ngecek nih. Nilai di web awal muncul ya? Muncul Pak. Jadi ketika jalur ini kan yang muncul nilai itu jalur prestasi kejuaraan ya. Jadi kita melihat nilai sertifikat yang diupload oleh mereka, berapa nilainya tergantung kejuaraannya, misalkan di kabupaten juara berapa, provinsi juara berapa, nanti akan muncul nilai secara otomatis. Nah kemudian karena kita kadang-kadang pada saat pengumuman nilainya muncul nggak Bu? apa? Pada saat pengumuman? Prestasi, ya kita uploadnya ke sana Pak, ke sana ke provinsi. Ya muncul nggak? Ya muncul. Bisa diakses sama publik nggak? Ya itu makanya itu provinsi Pak. Ya, itu kan kewenangan provinsi. Betul hak dia, tapi kan sekolah juga punya akses itu kan. Tapi Pak, nggak mungkin kalau nggak punya akses. Saya juga sudah konfirmasi beberapa sekolah yang punya akses untuk melihat nilai secara detail itulah pihak sekolah. Makanya kan wajar ketika orang tua, ketika saya sebagai social control mencoba mempertanyakan ke pihak sekolah kan gitu, sebelum kita langsung ke provinsi. Kenapa? Lebih baik dekat aja dulu kan begitu. Ketika yang dekat memang Insya Allah bisa. Hanya kita minta itu karena kita sebagai publik, sebagai masyarakat bisa masuk asli itu Pak. Hanya sebatas melihat nama saja kan gitu. Yang lolos jalur ini si anu kan gitu. Nah kita butuh detailnya, data detailnya. Tapi gini, ketika tadi pertanyaan Bapak, anak yang tidak punya prestasi apa-apa, kemudian bisa lolos, impossible. Ya, maksudnya kan itu mah cerita anak Pak. Abi kan ya, maksudnya gini Pak, kan untuk daftar di jalur prestasi itu minimal punya sertifikat. Iya. Ya. Nah, sertifikat itu adalah bukti bahwa dia punya prestasi. Iya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui yang memungkinkan kadang-kadang beda persepsi. Ketika sertifikat itu levelnya nasional, tapi yang menandatangani kepala sekolah, maka itu dilihat beda lagi. Kita turun, bukan level nasional, tapi dinilai berdasarkan sekolahnya level mana. Kalau di SMA, pas sekolah SMA menandatangan, kan banyak lomba Mas sekarang. Lomba yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, lomba yang diselenggarakan oleh sekolah, misalnya SMA, ASIPA, biasanya SIPES. Ya. Betul di undangan nama, gitu. Di undangan yaitu tingkat Jawa Bali. Tapi yang menandatangannya kepala sekolah ASIPA. Maka sertifikatnya berharga, tetap dihargai. Cuma nilainya di level kabupaten, bukan di level provinsi atau regional gitu ya. Nah ini yang anggapannya selalu berbeda itu gitu. Karena siapa yang menandatanganinya? Contoh misalnya begini, ketika saya mengadakan lomba di SMA 1,
tingkatnya tingkat provinsi Jawa Barat. Maka seluruh sertifikat itu harus ditandatangani oleh pihak yang kita meminta kirim surat ke siapa di provinsi. Kalau lomba pramuka itu di bawah departemen apa, di bawah dinas apa, maka dia berhak untuk kalau tanda tangannya oleh kepala sekolah maka masih laku, tapi levelnya tadi turun turun di level kabupaten gitu. Jadi kalau berpikir tadi misalnya anak yang tidak punya prestasi itu satu tidak memungkinkan untuk diikutsertakan. Itu wacana anak Pak. Tapi kan iklan gitu gini kan wacana anak. Terus dia ada SMS WA-an itu wacana anak. WA ada lebihnya juga gitu. Betul. Termasuk gini kalau wacana itu. Kemarin ada yang ngomong ketika jalur prestasi begini. Anak saya ranking 2 gitu ya. Anak saya ranking 2 masa kalah dengan ranking 10 katanya. Tetapi kenyataannya ketika Perak datang kembali pada hari Kamis tanggal 13 Juli tersebut ke SMAN 2 Subang, kepala sekolah beserta para panitia PPDB SMAN 2 Subang sedang rapat. Tidak hanya sampai di situ, Perak pun mencoba menghubungi wakil kepala SMAN 2 Subang Isratna melalui chatting WhatsApp-nya, namun dia menyatakan dikarenakan KK bersifat data pribadi, tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang Dasar Dali Is membalas chatting WhatsApp Perak. Padahal sebelumnya disepakati bahwa KK adalah alternatif lain, ketika nominatif siswa yang lulus lengkap dengan alamatnya sulit diperoleh karena alasan sistem, dan disepakati pula bahwa dengan data tersebut Perak akan membantu verifikasi lapangan yang selama ini tidak pernah dilakukan pihak sekolah, sehingga dugaan praktek curang dan pungli bisa dibongkar. Berikut siapa saja oknum sekolah yang turut bermain demi nama baik sekolah dan upaya memberangus praktek KKN. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali beberapa informasi tertentu. Menyikapi persoalan tersebut, Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat Asep Sumarna Toha alias Abah Batman menegaskan harus ada evaluasi dan tindakan tegas dari pihak pejabat pemerintah terkait agar menjadi efek jera bagi para oknum yang terlibat dalam praktek dugaan kecurangan dan pungli PPDB di SMAN 2 Subang ini. Ya, untuk di SMA 2 ya miris, kita miris juga bahwa ada indikasi terjadi kecurangan. Kenapa? Dari informasi yang kami terima bahwa kan ketika kita mau mendaftarkan anak kita nih ke sekolah itu sebagai generasi penerus bangsa ya. Tapi jika diawali dengan hal-hal yang negatif, artinya negatif itu ada dugaan kecurangan itu. Kan itu tidak baik juga, kan itu. Apalagi nih sebuah lembaga pendidikan, ya masuk ke sebuah lembaga pendidikan diawali dengan praktek-praktek yang tidak baik, praktek-praktek yang negatif. Ya, kalaupun memang ini kita melihat bahwa ini tidak dilakukan oleh oknum orang tua ya, karena saking sayangnya sama anaknya, sehingga dia menghalalkan berbagai cara dengan melakukan manipulasi data, yaitu menempelkan anaknya ke kakak orang lain, ke tetangga sekolah, kan gitu. Bahkan juga mungkin juga di jalur prestasi ada sertifikat yang diduga bodong juga, kan gitu. Ini yang perlu disikapi ya. Jadi tidak boleh dibiarkan begitu saja begitu. Nah, ini yang menjadi persoalan juga, bahwa di SMA Negeri 2 Subang ini mungkin juga di sekolah-sekolah lain ya, tapi yang kita sudah lakukan itu di SMA 2 bahwa begitu pelitnya ya SMA Negeri 2 ini terkait dengan data secara detail ya, calon siswa yang lolos beserta alamat lengkapnya. Pada saat kita meminta, mereka beralasan sudah terpublikasi dan lain-lain. Tapi kan itu tidak bisa diakses oleh umum, kan gitu. Hanya
hanya sekolah yang bisa mengakses secara detail lengkap alamatnya, apalagi apalagi jalur zonasi, kan begitu. Nah, kita sudah sempat meminta juga secara detail. Artinya begini, khusus untuk jalur zonasi itu kita akan bantu pihak sekolah ya untuk melakukan investigasi secara lapangan, untuk melakukan verifikasi secara lapangan, ya membantu sekolah agar proses PPDB itu benar-benar clear and clean, tidak ada yang namanya KKN, kolusi korupsi nepotisme. Benar-benar itu murni adalah warga sekitar, bukan warga tempelan ya, bukan warga tempelan atau calon siswa tempelan di sekitar tetangga sekolah ya. Itu yang sangat disayangkan. Itu pihak sekolah seolah menutup-nutupi ya. Ini jelas bertentangan dengan undang-undang keterbukaan informasi publik ya, yang harusnya membuka sehingga tidak ada tudingan bahwa pihak sekolah itu berbuat curang kan gitu. Nah, kalau pihak sekolah pelit informasi, tidak memberikan data secara detail, maka muncullah asumsi-asumsi yang bernegatif bahwa sekolah diduga melakukan kecurangan, bahwa sekolah diduga melakukan pungli. Kan wajar informasi-informasi itu kan gitu. Tapi intinya begini, kita meminta pihak-pihak terkait agar melakukan evaluasi terkait dengan PPDB. Ini yang sangat merugikan sekali orang-orang tua, orang-orang murid yang berada di sekitar tetangga sekolah. Dari Subang, Jawa Barat, Saprol Jajang Perak TV melaporkan.